Hai, ketemu lagi dengan saya Ria di Ria Farm Bali. Apa kabar kalian semua? Kali ini kegiatan saya mau ngecek kandang aja. Saya mau cek untuk kandang penggemukan dan juga ada kandang indukan karena kemarin beberapa hari lalu saya lagi ada lahiran untuk jadwal lahiran. Jadi musim-musim bulan-bulan ke depan ini saya jadwal lahiran induk. Jadi lagi bulan-bulan beranak pada induk babi. Jadi kita harus rutin ngeceknya setiap harinya supaya tahu ada perkembangannya apa. Dan tentunya ada hal-hal yang memang harus kita cek dan ada SOP-nya supaya nanti prosesnya itu nggak terlalu jadi pada saat babinya itu mulai sapih, itu kondisi babinya itu dalam keadaan fit. Jadi kita udah nggak terlalu perlu banyak obat-obatan apa segala macam. Jadi meminimalisir pemakaian obat-obatan. Kalau memang itu bisa diminimalisir, kenapa enggak ya kan? Kalau pakannya sudah bagus, nutrisinya juga sudah cukup, tentunya obat-obatan nggak perlu banyak digunakan. Walaupun kita memang mesti memiliki standar obat-obatan yang kita gunakan di kandang, tapi lebih irit, lebih efisien, jadi cost-nya nggak banyak. Karena kan setiap kali kita menyuntikkan obat-obatan itu perhitungannya biaya. Apalagi untuk kalian yang peternak rumahan, yang masih harus manggil jasa dokter hewan atau mantri, ya kan, atau yang tugasnya untuk menyuntikkan hewan ternak dan lain-lain, otomatis itu kan perlu biaya tambahan lagi. Jadi kita ikuti aja kegiatan saya hari ini ya. Nah ini untuk babi penggemukan. Ini biasanya kalau siang-siang kayak gini mereka biasanya tidur. Dan yang kita cek itu mereka tidurnya nyaman nggak? Mereka tidurnya itu ada sesak napas atau seperti apa. Jadi kalau selama itu aman ya artinya nggak terlalu banyak yang harus dicek. Jadi yang hanya memastikan bahwa semuanya normal. Jadi kalau babi yang bagus itu tidurnya nyenyak, tenang gitu kan. Jadi nggak ada stres. Itu bisa mempercepat proses pertumbuhan pada babi gitu. Nah, ini ada penggemukan juga. Ini beberapa, ada calon induk juga di situ. Nah, ini kandang yang saya buat konsepnya pakai automatic piggy feeder ya. Jadi tempat makan otomatis untuk babi. Cost-nya sama. Setelah kita hitung-hitung di sini itu biayanya untuk pakan babinya itu sama dengan kandang yang kita pakai seperti ini. Itu biaya pakannya hampir rata-rata sama. Jadi tidak lebih boros atau lebih, itu justru ini lebih efisien ya, karena kita tidak ada pakan tercecer atau tersisa. Karena kalau itu sistemnya kita pakai kandang yang masih baterai seperti ini memang bagus, tetapi kekurangannya adalah kalau kita nggak boleh ada sisa pakan basah di sini karena nanti bisa basi pakanannya gitu. Apalagi kalau sistemnya masih kandang seperti ini, tetapi tidak memakai piggy feeder. Jadi itu kita harus pintar-pintar menakar takaran pakan babi. Nah kalau seperti ini kita nggak usah pusing bikin takaran pakannya berapa. Jadi pada saat babinya lapar, itu dia langsung makan aja di sini. Dan itu kita catat setiap berapa hari sekali, berapa kilo pakan sih yang kita masukkan ke piggy feeder ini, ya kan? Dan kita hitung jumlah babinya berapa. Jadi paling tidak kita akan dapat rata-ratanya. Nanti dari situ kita akan lihat, oh ini normal dengan pertumbuhannya seperti apa gitu. Jadi seperti yang saya lihat sebelumnya, setelah saya ngikutin ini, perkembangan babinya justru lebih bagus, lebih rata, karena dia dapat asupan makanannya itu atau nutrisinya itu sama. Mau ukurannya besar kecil ya kan, kurus atau dia rakus atau malas makan, jadi dia bisa makan kapan aja gitu. Jadi justru ini kayak itu, ada yang agak sedikit kurus, itu waktu pertama kali kita pindah itu dia agak lemes, nggak mau makan gitu. Jadi setelah
kita taruh di sini bareng-bareng sama temennya, justru kondisinya membaik dan dia juga bisa makan kapan aja selama kelompoknya ini tidak gigit atau tidak apa ya namanya, kan biasanya kalau babi agak kurang sehat biasanya digigit-gigit sama temennya. Jadi karena di sini posisinya aman, dia juga memicu untuk nafsu makannya, karena temennya yang lain makan dia otomatis pengen makan, karena babi itu kan sifatnya berkelompok ya. Jadi kalau yang satu makan dia mau ikut makan gitu loh. Nah, jadi ini dia punya waktunya makan masing-masing. Nah, kalau dia sudah kenyang, itu dia walaupun ada makanan juga bakalan tetap tidur seperti ini aja. Jadi nggak terlalu, jadi tidak seboros atau apa yang kita pikirkan bahwa babi itu setiap kali kita kasih makan pasti dimakan. Ya nggak gitu-gitu juga ya. Jadi kalau dia udah kenyang memang sudah sesuai porsinya, ya dia akan tidur, diam gitu kan. Nanti kalau memang sudah dia sedikit lapar atau apa, dia mulai makan lagi di situ gitu. Jadi nanti saya akan punya bahasan tersendiri khusus untuk bagaimana cara simple buat kalian yang mungkin misalnya masih bekerja ya kan, sebagai PNS atau karyawan swasta, pingin punya ternak babi kecil-kecilan ya kan di rumah kan, mungkin cuma 10 ekor, 15 ekor. Gimana caranya kalian bisa tetap kerja tapi juga punya ternak babi yang bagus, yang sehat, tanpa mengabaikan yang namanya kebersihan ya kan, seperti tempat pakan atau apa. Jadi santai, kalian bisa kerja dengan nyaman, ternaknya juga bisa tetap berjalan ya kan, buat tabungan atau investasi di rumah, dan hasilnya juga bagus. Nanti kapan ada waktu saya akan bahas khusus berapa luas kandangnya ya kan, dan berapa ekor babi yang harus kalian bisa taruh di satu kandang itu, dan piggy feedernya seperti apa. Jadi nanti kalian akan bisa buat ternak babi walaupun kalian masih bekerja gitu. Jadi ada tambahan income ya enggak. Nah, oke. Sekarang kita mau jalan ke kandang pembibitan atau kandang breeding ya kalau nggak salah itu dibilang. Jadi gampangnya itu kandang pembibitan. Jadi ini kita mau ngecek induk yang kemarin lahiran, dan juga ada beberapa induk yang lagi proses lahiran. Nah, untuk anjing ini di kandang saya, ini anjingnya ini khusus stay di kandang aja. Jadi nggak boleh keluar kandang, karena nanti takutnya habis makan bangkai atau apa. Jadi memang khusus untuk jaga kandang, terutama waktu malam hari. Nah, ini kita juga harus cek, ini adalah kandang sapi khusus untuk babi yang baru sapi dari induknya, ini masih kosong. Kemarin kita udah sterilisasi seperti seperti kita membersihkan dengan deterjen ya kan, lantai-lantainya itu digosok bersih dan juga disemprotkan dengan disinfektan. Jadi ini seperti istirahat kandang istilahnya. Nah, selama kandangnya kosong, kita akan tetap selalu tiap hari disemprotkan disinfektan untuk menghindari yang namanya jamur atau bakteri-bakteri yang bisa berkembang selama kandang kosong. Nah, ini untuk kucit yang baru sapi. Kita juga kemarin coba pakai piggy feeder seperti ini. Jadi itu isinya adalah pakan butiran. Nah, jadi pigletnya ini itu bisa makan kapan aja juga. Jadi pertumbuhannya bisa lebih stable, dan kita nggak perlu bingung untuk takaran pakannya. Dan tentunya pakannya juga sama. Dia nggak akan over, nggak akan berlebihan, karena untuk kandang-kandang yang sifatnya sudah modern di luar negeri itu pun juga sama memakai piggy feeder seperti ini otomatis. Jadi saatnya kita peternak di Indonesia juga mengikuti perkembangan lah ya, untuk bagaimana kita bisa beternak dengan baik dan juga dengan efisien, dan juga masih tetap bisa melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Nah, biasanya ini saat siang-siang gini juga saya akan ngecek kotorannya. Nah, seperti ini sebagian besar udah bagus ya, seperti ini, dan ada satu mungkin ini yang agak diare, dan itu biasanya kita akan suntikan injeksi amoksisilin atau obat diare. Bisa fungsinya supaya diarenya cepat
sembuh. Tapi kondisinya, nah ini yang ada spidolnya ini yang diare. Jadi beberapa waktu lalu kita sudah suntikan antibiotik yang kandungannya amoksisilin. Nah, oke. Nah, ini beberapa indukan saya yang jadwal lahirannya itu bulan ini. Nah, itu di bawah anak kandang lagi kawinkan satu induk babi. Jadi saya mau ngecek ini karena udah deket-deket hari harus lahiran beranak ya. Nah, ini satu induk mungkin kalau nggak hari ini sebentar lagi. Jadi kita pantau terus perkembangannya. Nah, ini kemarin ada satu induk yang baru lahiran. Nah, ini dia. Jadi tadi pagi, ini karena lahirnya kemarin malam ya. Jadi tadi pagi kita udah potong gigi, potong ekor, dan juga kita suntikan Verdek. Dan untuk induknya juga kita udah suntik oksitosin kemarin dan juga long amoknya antibiotik amoksisilin. Jadi kalian bisa lihat di video saya sebelumnya karena sudah ada bahasannya untuk injeksi hari pertama anak babi dan juga suntikan injeksi untuk induk babi juga udah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini kemarin ada 11 ekor. Rata-rata berat anak babinya itu adalah 1,5 kilo. Jadi ini semua sama besar rata-rata. Jadi memang berat bobot badan anak babi yang baru lahir itu bagusnya idealnya adalah 1,2 sampai 1,5 atau 1,5 sekian lah setelah ditimbang. Nah, ini tadi kita udah cek pakai timbangan digital. Jadi beratnya 1,5, 1,6, jadi normal. Nah, ini saya ngecek gimana kondisinya hari ini. Jadi semuanya bagus, semuanya udah mau nyusu, jadi aman. Tadi ada sedikit masih diare-diare, itu biasanya normal untuk anak babi hari pertama. Itu karena air susunya atau seperti apa. Dan saya juga ngecek air susu indukannya seperti apa. Jadi untuk bisa buat susu indukan itu stabil, ya kan. Jadi air susunya itu lancar seperti ini. Itu tergantung dengan nutrisi pakannya yang ada. Ini juga mau lahiran. Nah, ini yang sudah mau sapi nanti. Jadi hampir 1 bulan, 30 hari. Ini perkembangannya bagus, bobot badannya juga bagus ya kan. Ini udah lihat gede-gede. Air susu induknya itu juga konstan, stabil dari baru lahir sampai mau pisah sapi ini dia produksi susunya bagus. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus pakai pakan yang baik dan juga premix pakannya itu sangat perlu atau sangat penting, terutama untuk indukan seperti ini karena itu mempengaruhi bagaimana kelancaran air susu juga, terus penyerapan nutrisi pakannya supaya maksimal. Jadi itu kalau buat kita di kandang-kandang yang memang peruntukannya untuk usaha, itu adalah investasi atau memang standar yang memang harus dijalankan karena itu akan mempengaruhi nanti bagaimana pendapatan kita dari hasil ternak babi ini, karena kan tulang punggung utamanya itu adalah hasil dari ternak babi ini. Nah, kalau kita irit-irit ya kan, pokoknya saya mau yang murah aja, pakannya seperti yang seadanya aja, tanpa dikasih vitamin, tanpa premix, akhirnya babinya kurang gizi ya kan, dan anaknya yang lahir itu akhirnya banyak yang gagal, banyak yang mati, dan juga kadang kurang sehat. Terus pada saat proses pertengahan jalan misalnya air induk susunya itu macet ya kan. Nah, itu kan malah bikin tambah rugi ya kan, bukannya kita untung malah bikin tambah rugi. Niatnya mau irit-irit malah rugi ya kan, apalagi kalau udah investasinya itu kita cari indukannya yang SGI, yang ras. Jadi kita memang harus siap juga dengan pakannya, standarnya seperti apa, kebersihan kandang, biosecurity dan yang lain-lain gitu. Nah, ini sedang proses lahiran. Jadi ini baru ada 3 anaknya yang keluar. Ini induknya juga. Nah, yang kita harapkan setelah kita itu berinvestasi ya kan, memberikan pakan yang baik, nutrisi yang cukup adalah menghasilkan anak-anak babi yang sehat
seperti ini, ya kan? Ini hanya ada 6, kemarin itu ada 7, itu ada 6 ekor anak, walaupun sedikit tapi setidaknya ini anaknya sehat semua. Jadi mungkin pada saat proses kawin itu kenapa anaknya bisa sedikit, yang satu adalah kondisi jantan pada saat itu mungkin kurang sehat, kurang fit, ya kan. Terus yang kedua, waktu kawinnya mungkin yang kurang pas, atau memang produksi telurnya juga waktu itu kurang bagus. Jadi kadang ada beberapa induk yang memang fasenya adalah anaknya sedikit, tapi yang tetap kita harapkan adalah ini size-nya bagus, besar, ya kan, karena anaknya sedikit itu biasanya size-nya seharusnya lebih besar dan lebih sehat, dan juga pertumbuhannya lebih cepat. Dan tentunya untuk susu induknya ini lancar, tidak hanya pada saat baru habis melahirkan, tetapi sampai habis panen. Nah, itu adalah tujuan yang kita mau, yang ingin kita capai. Jadi tentunya kalau kita mau bisa sampai ke tahap yang seperti itu, ya tentunya kita harus berani kasih pakan yang bagus dong. Jadi tidak hanya mengandalkan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu fungsinya hanya sebagai faktor pendukung. Ya kalau sakit ya tentunya harus diobatin, ya kan. Nah, tapi kalau kita pemberian makannya itu sudah standar, sudah bagus, otomatis tidak ada memberikan kesempatan babi kita ini untuk drop atau untuk sakit. Nah, otomatis bagus itu. Seperti ini anaknya sehat semua. Dan susunya juga bagus. Dan ini prosesnya masih berjalan. Gitu. Jadi fungsinya saya ngecek setiap hari di kandang adalah seperti itu. Seperti penyimpanan pakan juga seperti apa, tidak boleh terlalu lama juga supaya tidak jamuran, ya kan. Jadi seperti itu. Nah, ini masih menunggu proses lahiran. Nah, kita mau cek juga di kandang sebelah yang induknya lagi hamil. Jadi bagaimana cara membuat besarnya anak babi itu sama rata? Di cara pemberian pakan sebelumnya saya udah pernah bahas. Jadi ada tahapan-tahapannya, berapa banyak sih kita kasih pakan untuk induk babi. Nah, ini yang hamil itu kita harus cek setiap hari. Kondisinya gimana, ada masalah apa enggak, pakannya masih normal apa tidak, setiap kali habis makan itu habis atau tidak, ya kan. Jadi kalau sampai induk hamil tidak mau makan, itu akan sedikit susah, berarti itu kondisinya kurang fit, kurang bagus. Nah, itu di bawah yang udah hamil juga. Ini juga posisinya udah hamil semuanya. Ini yang udah hamilnya udah agak mulai besar-besar. Jadi kita udah pindahkan supaya dia punya tempat lebih leluasa bergeraknya. Jadi penting untuk induk hamil, untuk induk bunting itu penting kenyamanan dia di kandang supaya anaknya juga sehat, menghindari stres, ya kan? Itu yang biasanya kita cek. Oke. Sekian dulu ya jalan-jalan kita hari ini dengan saya Ria di Ria Farm Bali. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. Thank you for watching.